Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cinema Request. Kali ini ada film dari tahun 2002 berjudul Equilibrium yang dibintangi oleh Christian Bale. Ceritanya tentang keadaan dunia pasca Perang Dunia Ketiga, di mana pemerintahannya mewajibkan warga negaranya untuk mengkonsumsi obat yang berfungsi menekan perasaan agar tidak memiliki emosi. Nah, bagaimana jalan ceritanya? Langsung aja kita saksikan alur film Equilibrium. Film diawali dengan narasi yang menyatakan bahwa di awal abad ke-21 telah terjadi Perang Dunia Ketiga. Dan setelah melewati perang tersebut, mereka yang selamat mendirikan pemerintahan baru yang disebut Librian dengan aturan yang sangat ketat. Para pembuat aturan yang dipimpin oleh seseorang yang disebut The Father meyakini bahwa kejahatan manusia terjadi karena adanya perasaan seperti marah, cemburu, dengki, cinta, atau merasakan sesuatu seperti karya seni, musik, puisi, dan sejenisnya. Sehingga, hal-hal yang memiliki nilai seni atau perasaan seperti itu dilarang dan akan dihukum. Lalu mereka membentuk satuan khusus yang bertugas untuk menangkap dan menghancurkan segala sesuatu yang dapat membuat manusia bisa merasakan sesuatu. Satuan itu disebut Grammaton Cleric. Mereka itu seperti detektif, polisi, hakim, dan jaksa dijadikan satu karena mereka dapat mengeksekusi kriminal di tempat. Seorang klerik memiliki kemampuan bela diri yang disebut gun kata, seni bela diri yang dapat meningkatkan penggunaan pistol lebih efisien. The gun kata treats the gun as a total weapon. Statistically traditional trajectories of return fire. Kemudian adegan berganti di sebuah rumah susun kumuh di Nether, yaitu sebutan kota untuk di luar Librian. Pihak kepolisian menyerbu para pelanggar hukum, lalu terjadi baku tembak di sini. Kemudian anggota tim klerik datang, mereka adalah John Preston dan Errol Partridge. Tim SWAT berhasil mengepung komplotan itu. John memerintahkan petugas agar mematikan aliran listrik saat dia mendobrak masuk. Lalu tanpa perasaan takut, John berlari dan... Para anggota SWAT masuk perlahan mengecek keadaan. Semua kriminal itu mati. Mereka mengagumi kehebatan John. Kemudian John berusaha memetakan lokasi di mana mereka menyembunyikan barang-barang terlarang itu. Dan benar saja, beberapa lukisan terkenal ada di bawah lantai. Setelah dipastikan lukisan itu adalah lukisan asli, lukisan itu dibakar. Errol sempat kembali untuk melihat lukisan yang terbakar itu. Di dalam mobil, John sempat melihat Errol mengantongi satu buku puisi. Alasan kenapa dia tidak ikut membakar buku tersebut karena dia mau ngecek sendiri buku itu seperti apa isinya. Lalu kita dapat melihat suasana di dalam kota. Terdengar suara seseorang sedang pidato dari speaker. Dialah The Father yang mengatakan kalau mereka berhasil membuat kedamaian selama perasaan dapat ditekan. Cemburu, marah, dengki, cinta, perasaan-perasaan seperti itulah yang membuat perang berkecamuk. Sehingga menekan perasaan-perasaan itu dapat mencegah terjadinya perang. Rekaman seperti itu diputar sepanjang waktu setiap hari. I congratulate you, Prosium. Seiring pidatonya itu terdengar suara bel berbunyi. Lalu semua orang menghentikan langkahnya dan mengambil obat lalu menyuntikannya ke leher mereka. Mereka diwajibkan mengkonsumsi obat yang disebut Prosium. Rupanya obat inilah yang membantu menekan perasaan dalam diri manusia. Singkat cerita, John dipanggil oleh wakil dari The Father bernama Dupont. Dia ditanya tentang keahliannya dalam merasakan apa yang dipikirkan oleh orang lain yang sangat membantu dalam pekerjaannya. Intuitif, dapat mengetahui perasaan seseorang sebelum mereka mengetahuinya sendiri. Lalu John ditanya tentang kedua anaknya dan juga tentang istrinya yang pernah ditangkap lalu dibakar karena melakukan pelanggaran beberapa tahun lalu. Ketika ditanya apa yang dirasakannya, John tidak bisa mengungkapkan perasaannya tentang kematian istrinya itu. Setelah pertemuan itu, John mengecek rekaman tadi sore tentang apa yang diucapkan rekannya. Ada sesuatu yang salah menurut John. Lalu John mengetahui kalau Errol tidak menyerahkan buku puisi itu ke bagian arsip, sehingga John dan beberapa anggota polisi pergi menemui Errol. Sementara itu, Errol sedang asik membaca puisi dan tidak terganggu dengan kedatangan John. Rupanya dia sudah muak dengan omong kosong gak berperasaan ini, sehingga dia tidak lagi mengkonsumsi Prosium dan siap menerima resikonya.
Dia pun sengaja memprovokasi John agar dieksekusi di tempat daripada harus dibakar. Singkat cerita, kini John mendapat rekan baru bernama Brandt. John sampai di rumah dan bertemu dengan anaknya bernama Robbie. Robbie juga sedang dalam masa pelatihan dari kecil untuk menjadi seorang klerik. Malam itu John mengingat kalimat puisi yang dibacakan oleh Errol. Kemudian dia mengingat kembali kejadian saat istrinya ditangkap karena pelanggaran perasaan. Saat itu John tidak memiliki perasaan apa-apa, jadi dia bingung harus bereaksi apa. Kini dia nggak bisa tidur semalaman memikirkan satu persatu orang yang dekat dengannya harus terbunuh karena persoalan perasaan terlarang ini. Pagi harinya, saat John sedang menyikat gigi, tanpa sengaja dia menjatuhkan jatah dosis paginya. Robbie yang mendengar hal itu datang dan bertanya dengan datar ke bapaknya kenapa obatnya dijatuhin. John gak marah ketika ditanya anaknya yang kurang akhlak itu dan ngejelasin kalau itu gak disengaja. Robbie nyuruh bapaknya untuk lapor ke Equilibrium untuk ambil gantinya. Equilibrium itu adalah pusatnya pembuatan Prozium itu. I said, what are you doing? Kemudian dia dan Brandt pergi untuk mendatangi pelanggar aturan. Seorang wanita bernama Maria O'Brien menyimpan barang yang memiliki nilai seni. Lalu John melihat sesuatu di wajah wanita itu. Tidak lama mereka menemukan kamar rahasia penuh dengan segala hal bernilai seni. Singkat cerita, mereka berada di kantor polisi. Maria diinterogasi. Maria mengatakan bahwa dia hidup untuk merasakan sesuatu yang tidak mungkin difahami oleh John yang dibesarkan tanpa perasaan. Di rumahnya, John melewatkan lagi dosis malamnya, dan dia bermimpi melihat eksekusi seseorang yang dibakar. Saat terbangun di pagi hari, dia menyaksikan keindahan matahari terbit. Dan karena takut perasaannya mulai menguasainya, dia segera mengambil Prozium untuk menekan perasaannya. Tapi John mengurungkan niatnya. Dalam perjalanan menuju ke kantor, John merasakan sesuatu yang berbeda. Kini dia harus bersandiwara menekan perasaannya, sebab baru kali ini dia tidak menyuntikkan Prozium ke dalam tubuhnya. Sesampainya di meja kerja, dia mulai merapihkan benda-benda yang selama ini tidak diperhatikannya. Kelihatannya jiwa seninya mulai berfungsi. Lalu tugas memanggil mereka. John dan Brandt harus menghadapi 50 orang bersenjata lengkap. Saat seorang kriminal mati di tangannya, John bereaksi tidak seperti biasanya. Perasaannya bercampur aduk. John menemukan kamar rahasia, lalu dia mulai meraba-raba penuh dengan perasaan. Tanpa sengaja, dia menyentuh tombol piringan hitam sehingga terdengar musik Beethoven. Lalu seketika John menangis terhanyut dalam lantunan musik yang indah itu. Singkat cerita, semua barang selundupan itu dibakar di tempat. Lalu mereka menemukan penampungan anjing. Ketika anjing-anjing itu dibunuh satu persatu, John merasakan perasaan yang sedih. Apalagi ketika seekor anjing terlepas dan ditangkapnya. Saat petugas mau membawa anjing itu untuk dieksekusi, John mengambilnya dengan alasan klinis, sehingga anjing itu harus dipelajari untuk tindakan selanjutnya. Brandt melihat sesuatu keanehan dalam diri John. Singkat cerita, John melihat barang sitaan milik Maria O'Brien dan mengambil pita miliknya. Dan sepertinya John mulai merasakan perasaan cinta. Karena dulu waktu menikah sama istrinya, dia nggak punya perasaan itu. Karena dia masih mengkonsumsi Prozium. Lalu dia keluar kota dan mau membuang anjing tadi. Tapi hatinya nggak tega. Saat dia mau membawa kembali, polisi datang. Karena ketahuan menyimpan anjing, John mau dieksekusi di tempat. John terpaksa mengeluarkan kemampuannya yang cepat dan efektif membunuh pasukan polisi itu. Keesokan harinya, John pergi bersama Brandt mengepung para pelanggar. Tapi melihat pasukan polisi membunuh manusia tanpa belas kasihan, membuat hati John berontak dan menyelamatkan beberapa di antaranya. John harus mengalahkan pasukan polisi dengan kemampuannya yang tanpa diragukan lagi merupakan master gun kata tingkat atas, terbaik di kelasnya. Dia mampu memprediksi beberapa langkah ke depan sehingga pasukan berhelm pun mampu dikalahkan tanpa membunuhnya. Namun apa yang terjadi? Para pelanggar itu masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Brandt. Brandt dengan sengaja menguji John agar mau membunuh mereka karena dia sudah curiga ada sesuatu yang salah dengan John.
Tapi John yang gak tega beralasan seharusnya Bran lah yang melakukan hal itu. Lalu para pemberontak itu dieksekusi di tempat. Kini John berada di samping temannya yang sudah mati. Lalu dia minta bagian arsip supaya dia bisa ngecek barang-barang milik temannya itu. Saat John melihat foto-foto milik Errol, baru ketahuan bahwa Maria merupakan kekasih Errol. Singkat cerita, John mengunjungi Maria. Saat wanita itu tahu kalau John lah yang membunuh Errol, Maria meluapkan emosinya dan menyerang John. Tapi Maria hanyalah remahan peyek buat John. Dia membanting Maria di atas meja, namun perasaan John saat melihat Maria dari dekat gak karuan. Kayaknya perasaan cintanya sudah mulai menguat. John melihat di belakang foto itu terdapat tulisan Freedom. Singkat cerita, John pergi ke tempat yang ada tulisan Freedom Reading. Isinya seperti sekolahan. Lalu dia memaksa seorang guru di situ untuk menceritakan tentang Errol. Si guru mengatakan kalau dia hanya tahu Errol datang bersama seseorang bernama Jurgen. John memang sudah tidak mengkonsumsi Prosium, tapi intuisinya masih ada dalam dirinya. Dia melempar guru itu ke rak buku yang diyakininya sebagai ruang rahasia. Rupanya, itu adalah pintu masuk menuju underground alias kehidupan bawah tanah yang selama ini dicari oleh pemerintah. Di dalamnya dia bertemu dengan Jurgen, pimpinan pemberontak yang tinggal di bawah kota. Semuanya yang tinggal di situ tidak mengkonsumsi Prosium. Lalu dengan pembawaannya yang kalem, dia meyakinkan John agar dapat membunuh The Father supaya pemerintahannya tumbang dan manusia dapat bebas menggunakan perasaannya tanpa takut dihukum. John yang mengetahui waktu eksekusi Maria tinggal 1 hari lagi, dibuat galau. John mengunjungi Maria. Maria yang menyadari bahwa John tidak mengkonsumsi Prosium menyodorkan tangannya yang disambut oleh John. Meskipun diawasi oleh CCTV, namun perasaannya sudah tak terbendung lagi, seperti telur di ujung tanduk gitulah. John segera pergi menemui Jurgen dan berkoordinasi dengannya. Jurgen mendapat info kalau The Father telah mati, sehingga Dupont lah yang menjalankan pemerintahan saat ini. Jurgen hanya meminta John untuk memastikan The Father telah mati. Kalaupun masih hidup, John ditugaski untuk membunuhnya, sehingga Jurgen dan pasukannya akan meledakkan pabrik Prosium. Hal itu akan memberikan dampak yang sangat besar, karena masyarakat tidak lagi mengkonsumsi Prosium yang akan mengembalikan sifat dasar manusia, yaitu emosi. Dan meskipun akan terjadi keonaran, hal itu lebih baik daripada perasaan yang terkekang. John menyaksikan dari monitor saat-saat Maria akan dieksekusi. Karena takut ketahuan emosinya, John kembali ke meja kerjanya. Kemudian di sana dia melihat rekaman video saat istrinya dieksekusi. Dan dia melihat dirinya yang dulu saat masih mengkonsumsi Prosium gak ada perasaannya. Tapi beda dulu, beda lagi sekarang. Sekarang dia dapat merasakannya. John berlari mengejar Maria agar berbicara untuk terakhir kalinya meskipun nyawa taruhannya. Sayangnya terlambat bagi John. Maria sudah masuk ke dalam ruang pembakaran. Mereka saling bertatapan. Dan dia harus menyaksikan saat-saat terakhir ketika wanita pertama yang dicintainya harus terbakar di hadapannya. John berjalan keluar dan harus merasakan perasaan sakit di hatinya untuk pertama kalinya. Berat rasanya harus bersandiwara menahan perasaan yang pedih seperti itu. John meluapkan emosinya. Dia menangis di keramaian. Bran menghampiri dengan penuh kepuasan saat menangkap basah John ketahuan menangis. Lalu John dibawa ke hadapan Dupont untuk diadili. Tapi yang terjadi adalah John malah membalikan keadaan kalau Bran merupakan pendukung pemberontak itu sendiri. Rupanya John pernah menukar pistol milik Bran dan menaruhnya di Nether. Sementara selama ini Bran memegang pistol milik John. Meskipun dia berkelit kalau John menukarnya, John beralasan pistol itu baru saja diambil saat dia menangkapnya tadi. Kini Bran akan dibakar karena kasus pemberontakan yang tidak dilakukannya. Sementara itu, John meminta hadiah untuk bertemu The Father kalau dia sanggup menangkap anggota pemberontak. Dupont pun setuju akan hal itu. Singkat cerita, demi bertemu The Father, Jurgen siap ditangkap. Lalu karena jasanya itu, John dipanggil menemui The Father. Sesampainya di sebuah ruangan, John harus melewati tes kejujuran. Dan betapa kagetnya dia melihat Bran masih hidup, bebas. Rupanya Jurgen benar, Father telah mati. Dan yang selama ini berbicara adalah Dupont yang menggunakan aplikasi seperti FaceApp. Dupont berhasil menjebak John masuk ke dalam perangkap sekaligus menangkap anggota pemberontak. Namun rupanya mereka lupa kalau yang di hadapan mereka adalah John still in the house. Salah ya.
John yang sudah emosi tingkat tinggi tiba-tiba mampu mengendalikan emosinya menjadi sangat stabil. John sampai di ruangan Dupont. Dia dikepung dengan pasukan berpedang yang tentu saja mampu dikalahkannya. Saat-saat yang ditunggu telah tiba ketika dia harus berhadapan dengan Bran. Namun betapa kagetnya saya begitu mengetahui kalau kemampuan Bran gak begitu spesial-spesial amat. Cuma beberapa detik dan gerakan singkat saja dia mampu dikalahkan. Namun rupanya Dupont lah lawan sepadan bagi John, sebab dia menguasai gun kata. Setelah pertarungan sengit, John berhasil menjatuhkan pistol Dupont. Dupont menantang John apakah dia tega membunuh seseorang yang hidup, bernafas, dan ternyata dia bisa merasakan, artinya dia nggak mengkonsumsi prosium. John dengan mudah menarik pelatuknya. Now that you know it, can you really take it gladly? Kemudian John sampai di ruang penyiaran dan para buzzer kabur melihat John. Rupanya disitulah buzzer-buzzer itu menyiarkan The Father dengan teknologi AI alias Artificial Intelligence dan John men-shutdown semuanya. Sesuai prediksi Jurgen, seiring berakhirnya siaran dan ledakan di pabrik Prosium, masyarakat kembali menggunakan emosinya dan terjadilah kerusuhan dan pemberontakan atau kudeta. Lalu dia tersenyum melihat semua kehancuran yang terjadi dan film pun tamat. Belum jelas apakah John menjadi psikopat atau Batman. Yang jelas sungguh mustahil menahan perasaan manusia yang pada dasarnya merupakan kelebihan dan kelemahan dalam diri manusia itu sendiri. Maka dari itu ada baiknya jika perasaan yang dirasakan sanggup dikendalikan sendiri, bukan karena paksaan pihak lain. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Saya Rizal undur diri, sampai jumpa di video lainnya.